dari kelompok UAS numerik yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Sherlina Fitria, dan teman saya Rafli Putra Ramadhani. Nah, di sini kami mengambil judul yaitu penyelesaian numerik sistem persamaan diferensial Lotka-Volterra dengan metode Heun. Sistem persamaan diferensial yang merupakan gabungan dari beberapa persamaan diferensial yang terbagi atas sistem persamaan diferensial linear dan tak linear. Dalam hal ini, sistem persamaan diferensial Lotka-Volterra ini termasuk dalam kategori tak linear. Metode penyelesaian persamaan diferensial ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu metode satu langkah dan metode banyak langkah. Metode yang termasuk satu langkah adalah metode Taylor, metode Euler, metode Runge-Kutta, dan metode Heun. Sedangkan metode yang termasuk banyak langkah adalah metode Adam Bochford-Mollstone, metode Milne-Simpson, dan metode Hamming. Sekarang, apa itu sistem Lotka-Volterra? Sistem Lotka-Volterra ini merupakan seperangkat dua persamaan diferensial non-linear orde pertama yang berpasangan. Model Lotka-Volterra ini menggambarkan dua spesies, yaitu spesies populasi mangsa dan spesies populasi predator. Salah satunya yaitu dengan digambarkan dengan rumus seperti ini. Dx min dt sama dengan alpha x min beta xy. Kemudian dy per dt sama dengan delta xy min gamma y. Selanjutnya, apa itu metode Heun? Metode Heun adalah metode numerik orde kedua yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Disebut juga modifikasi Euler method. Metode ini memperbaiki kekurangan dari metode Euler. Jadi, metode Heun itu salah satu perbaikan dari metode Euler yang menggunakan dua estimasi kemiringan gradien, yaitu gradien awal pada titik saat ini dan gradien prediksi pada titik berikutnya, sehingga hasil lebih akurasi dan stabil dibandingkan dengan metode Euler biasa. Langkah-langkah metode Heun RK2 untuk sistem ini. Metode Heun digunakan untuk pendekatan solusi sistem ODE secara interaktif. Yang pertama, inisialisasi, yaitu menentukan kondisi awal, semisal x, x0, y0, t0, dan memilih langkah dan jumlah literasi. Yang kedua yaitu loop interaktif untuk setiap langkah. Untuk setiap waktu kita tuliskan dengan H, dihitung dengan N atau nilai berikutnya. Selanjutnya, persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini memisalkan fungsi f didefinisikan oleh persamaan y sama dengan fx. Jika f aksen x ada, maka f aksen x sama dengan limit delta x sampai 0 delta y per delta x, dengan delta y sama dengan f sampai x plus delta x min f x. Nah, di sini ada yang disebut metode Heun, yaitu ini. Ini disebut metode Euler. Jika fungsi f didefinisikan oleh y sama dengan fx, maka diferensial dari x yang dinyatakan oleh dx
diberikan oleh dx sama dengan delta x, dengan delta x adalah pertambahan sebarang dari x, maka x merupakan bilangan sebarang di dalam daerah asal fx. Nah, perhitungan nilai kemiringan awal atau prediksi Euler dengan rumus ini seperti ini. Dan kemudian prediksi nilai di titik berikutnya kita tuliskan dengan rumus juga seperti ini. Menghitung kemiringan di titik prediksi, koreksi nilai dengan rata-rata gradien. Mari kita membahas untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial Lotka-Volterra yang menggambarkan interaksi antara populasi pemangsa, predator, dan mangsa. Solusi ini dicari secara numerik menggunakan metode Heun, menggunakan sistem MATLAB. Kita langsung ke perincian, yaitu nilai parameter model Lotka-Volterra. Jadi di P ini, input P adalah nilai P, laju pertumbuhan populasi mangsa, misalnya contohnya kelinci itu, dan Q adalah laju kematian mangsa yang dimangsa oleh mangsa, dan R adalah laju kematian populasi pemangsa, misalnya rubah jika tidak ada mangsa, dan S adalah laju pertumbuhan pemangsa sebagai hasil dari mangsa-mangsa. Kita definisi persamaan diferensial. Di F-print ini menampilkan untuk persamaan. Di F-print ini menampilkan kembali untuk persamaan diferensial yang akan diselesaikan menggunakan nilai P, Q, R, dan S yang baru saja kita masukkan. Dan F, X, Y, T ini adalah definisi persamaan pertama yang laju berubahnya populasi mangsa dx dan dt. Fungsi ini F bergantung pada populasi mangsa saat ini dan populasi mangsa Y, dan G sama dengan underscore txy. Ini adalah definisi dari persamaan kedua, yaitu laju perubahan populasi pemangsa dy dt. Fungsi ini G juga bergantung pada xy. Lalu kita membahas tentang input kondisi awal parameter. Waktu. Jadi di x0 input ini jumlah populasi mangsa pada awal waktu T sama dengan A, dan Y0 ada sama dengan input. Ini maksudnya ada jumlah populasi pemangsa pada awal waktu T sama dengan A. H adalah ukuran langka atau strip size. Nilai H yang kecil akan meningkatkan akurasi tetapi membuat komputasi lebih lama. Dan A adalah waktu awal simulasi, dan B waktu akhir simulasi. Mari menganalisis perhitungan angka. Jadi di n ron dalam kurung B kurangi min per H ini menghitung jumlah langkah iterasi yang diperlukan untuk mencapai waktu akhir B dari waktu awal A dengan ukuran langkah H. DXY ini yang membuat 3 array vektor yang menyimpan hasil. T untuk menyimpan titik waktu, X untuk populasi mangsa, dan Y untuk populasi pemangsa. Awalnya diisi dengan 0, dan X dalam kurung 1 sama dengan X0 set kondisi awal, dan Y dalam kurung 1 sama dengan Y0. Ini adalah maksudnya menetapkan nilai pertama dari array X dan Y sesuai dengan kondisi awal yang kita berikan. Logika awal metode Heun. Membahas logika awal metode Heun. Tahap prediktor yaitu X1
dan Y1. X1 dan Y1 dihitung sebagai gradien laju perubahan pada titik awal interval, dan X prediktor dan Y prediktor adalah perkiraan awal untuk nilai populasi di akhir interval T dalam kurung I plus 1 dihitung menggunakan metode Euler biasa. Tahap korektor, di mana tahap korektor ini X korektor dan Y korektor dihitung sebagai gradien pada titik akhir interval, tapi menggunakan nilai X prediktor dan Y prediktor sebagai input. Dan nilai populasi akhir X I tambah 1 dan Y I tambah 1 dihitung dengan mengambil rata-rata dari gradien awal X1, Y1 dan gradien hasil koreksi, dan E korektor, Y korektor ini membuat metode Heun lebih akurat daripada metode Euler. Mari kita bahas di comment window untuk masukkan nilai agar kita mengetahui tentang output yang kita cari. Mari kita masukkan laju kematian pemangsa yaitu Q 4. Lalu kita masukkan laju interaksi mangsa pada pemangsa. Lalu kita masukkan laju interaksi mangsa dan pemangsa, yaitu 0,1. Sistem persamaan diferensial Loka-Volterra yang dimaksud adalah F dalam kurung X Y T sama dengan X kurangi 0 bagi 4 kali X kali Y, dan G dalam kurung X Y T sama dengan 0 kali 4 per Y tambah 0 kali 1 per X kali Y. Jumlah awal populasi mangsanya kita masukkan yaitu itu 10. Lalu kita masukkan jumlah awal populasi pemangsa, itu juga sama 10. Langsung kita masukkan jarak interval waktu ukuran langkah H 0 ini 1. Lalu kita masukkan batas awal interval awal waktu, yaitu 0. Kita masukkan batas awal interval waktu akhir yaitu 100. Nah, kesalahan kita masukkan nilai kelahiran, itu 1:1, yaitu 0/4. Terus interaksi mangsa ke pemangsa yaitu 0/4. Interaksi mangsa ke pemangsa S yaitu 0/1. Sistem persamaan diferensial Loka-Volterra yang maksud adalah jumlah awal populasi pemangsa adalah X0 sama dengan
adalah 10. Jumlah awal populasi pemangsa adalah 10. Jarak interval adalah 0 banding 1. Masukkan batas bawah, interval waktu awal tuh. Adalah 0. Masukkan batas atas, interval waktu B. Nah, terus ini maka hasilnya waktu komputasi ya, sama dengan 118,39 detik. 118 detik. Maka ini hasilnya. Maka hasil simulasi ini menunjukkan sebuah skenario ekosistem yang tidak stabil dan dipastikan akan punah dengan meniadakan kemampuan mangsa berproduksi. Seluruh rantai makanan runtuh, mangsa dihabisi dan cepat dan memangsa, yang kemudian mati kelaparan karena kehabisan sumber daya. Tuh. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan hari ini. Apabila ada problemnya mohon maaf. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.